Hai Sobat Foto, kembali lagi dengan gua Yedija. Kali ini gua mau menemui teman gua yang ada di Sunter. Dia punya studio baru dan ini kalian harus lihat karena ini menurut aku cukup inovatif. Dia juga kedatangan model cosplay Larissa Rochefort, gimana nanti teknologi yang akan dia hadirkan. Yuk langsung kita ke sana ya. Buat syuting kali ini aku juga mau nggak mau beli mic condenser karena aku mau melakukan tanya jawab di sana. Kalau yang aku pakai biasanya ini kan mic lavalier atau clip on. Ini biasanya dipakai untuk percakapan satu orang aja. Jadi ya mau nggak mau aku harus beli sih. Yang ini mau. Kita udah sampai di tempatnya temen aku. Sekarang kita mau langsung masuk, coba ke studionya aja. Dia bilang ada di lantai 2. Kita masuk aja. Halo Ko. Halo, apa kabar? Mana kabar? Makasih udah datang ya. thank you. Ya, ini virtual set kita yang baru dari Tomato Studio. Jadi kita bikin virtual set dari LED. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa photoshoot di mana aja, kapan aja. Kita bisa. Kalau kalian tahu, fotografer mainan, toy fotografi itu kan sering menggunakan teknik yang dia menggunakan background TV atau layar laptop sebagai background dia kan. Atau foto produk itu juga sering dipakai. Basically konsepnya ini sama, dia menggunakan LED panel sebagai layar dan lebih uniknya lagi, dia juga membuat background itu sendiri guys. Jadi nggak sekedar cuman ngambil wallpaper lalu ditampilin di LED, dia mengulik suatu software yang biasa dipakai kayak Unreal Engine seperti itu, dan ya itu yang membuat suatu project yang dibikin temen gue ini menarik guys. Nah ini model hari ini namanya. Hai, aku Larissa Rochefort. Nah ini lagi ada di set virtualnya Lomoto ya ini ya. Ya betul, ini Nih. adalah set virtual Lomoto. Jadi ceritanya nih, aku cosplayer, jadi aku pengen banget namanya merasakan photoshoot di luar, di mungkin tempat-tempat yang cocok sama karakter game yang lagi aku cosplayin sekarang. Tapi buat di masa new normal gini kan impossible. Jadi sekarang itu bener-bener sebuah kesempatan emas dan kesempatan bagus banget. It all big thanks to Lomoto Studio buat virtual setnya, karena itu mewujudkan mimpi aku. Dan mungkin para cosplayer lain yang next time ingin coba juga, silahkan datang ke Lomoto Studio. Kita pakai ukuran 3 kali 5 meter. Nah, ini sebagai backgroundnya kita. Jadi nanti konten di background ini kita bisa masukin apa aja nih. Misalnya kalau kamu mau masukin pegunungan, mau ke padang gurun, atau mau ke salju, atau mau bintang-bintang, nah kita bisa masukin ke dalam sini. Dan kamu bisa berkreasi sesuka kamu, bisa berimajinasi sesuka kamu, bahkan kamu bisa bikin sesuatu yang lebih surrealis. Nah, sedangkan kita juga punya nih LED sebelah kiri dan kanan seperti ini, kiri dan kanan. Nah, ini gunanya sebagai color temperaturnya. Jadi nanti di muka kita kita akan bisa ubah-ubah warnanya. Jadi kita akan menyesuaikan warna background. Misalnya warnanya merah, itu kita ubah warnanya ikutin jadi agak lebih warm. Atau misalnya kita bikin yang lebih dingin, warnanya juga jadi lebih dingin. Ya, sedangkan LED sorot seperti ini kita pakai sebagai pengganti matahari. Karena kalau misalnya kita hanya pakai LED seperti ini, itu hasilnya akan soft. Jadi kalau misalnya ada scene matahari terbenam seperti ini, biasanya di badan kita ada sedikit kerasnya matahari, ada semacam shadow-nya. Nah, Kayak hard light-nya gitu hard light-nya. ya. Jadi kita bantu dari LED yang ini. Berarti lampu ini lampu-lampu yang continuous ini dia letaknya juga menyesuaikan ya berarti. Betul. Jadi lampu ini menyesuaikan, tapi kita juga bisa backgroundnya kita pindah. Jadi kita nggak perlu pindahin lampu, backgroundnya aja kita pindahin. Nah ini aku juga sempat ngambil footage. Jadi waktu aku ngambil footage ini temen aku sempat mengganti-ganti ambient light-nya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya.
karena LED ini bisa diganti-ganti warnanya dan kombinasi warnanya itu juga banyak. Jadi untuk kalian yang misalkan nih mau bikin video itu juga cocok banget. Jadi kalian butuh satu operator aja yang mengganti-ganti warna, lalu kalian menyesuaikan tema video kalian atau mungkin juga tema photoshoot kalian supaya foto atau video kalian bisa lebih kreatif. Idenya dari mana ini awalnya? Idenya gara-gara kita semestinya kita punya jadwal photoshoot ke luar kota, bahkan ke luar negeri, terus akhirnya kita batalkan karena pandemi. Jadinya banyak klien kita yang sebenarnya masih pingin untuk photoshoot, tapi mereka terhalang dengan situasi dan kondisi dan lokasi juga. Akhirnya kita pikiran kenapa kita nggak bangun virtual set aja. Jadi klien-klien kita yang kemarin tertunda untuk photoshootnya, mereka masih bisa melakukan photoshoot dan bisa photoshoot di mana saja dengan virtual background. Jadi, terus ini disewain nggak ini? ya tentu saja ini karena komitmen kita juga pikir kita mengalami hal yang sama dengan teman-teman sesama fotografer. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita fotografer atau videografer yang mau pakai tempat ini atau pakai set ini, kita juga sewakan untuk mereka. Nanti bisa saya tinggalkan link di bawah, nanti kamu bisa klik langsung. Nah di situ nanti kalian bisa lihat harganya dan fasilitasnya seperti apa, lalu kalian bisa sewa juga langsung di situ. Jadi set yang seperti ini sekarang banyak dipakai sebenarnya untuk filmmaker yang dari Hollywood. Teknik seperti ini itu lebih real dan lebih cepat dalam pengerjaannya. Jadi kalau pengerjaan skala film yang berskala besar, teknik seperti ini cukup recommended sih dibandingkan kalian menggunakan proyektor atau menggunakan green screen. Reset. Sebenarnya kan kalau kita motret biasa terus kita crop kayak ganti background itu kan bisa tuh. Itu keuntungannya kalau pakai set LED ini gimana? Kalau kita misalnya pakai green screen nih misalnya, terus Ya. kita edit warnanya bisa diganti-ganti, itu memang bisa terjadi. Cuman ngedit lagi kan nanti. Kalau ini gambarnya sudah ada, jadi kamu cuman butuh touch up sedikit. Nah backgroundnya sudah ada, jadi kamu nggak perlu ganti-ganti background. Dan biasanya kalau green screen itu warnanya hijau, biasanya di kulit kita akan ngikutin warna hijau. Oh ya kayak Ya. color cast yang Betul, tadi betul, itu betul, ya. dari sininya. Nah ini enggak, karena backgroundnya emang merah, di badan kita juga merah, jadi saling melengkapi, jadi lebih gampang untuk kita edit. Anggap aja misalnya gini, kita photoshoot menghasilkan 100 foto. Kalau kita mau ngedit, berarti 100 foto itu harus kita edit. Tapi kalau kita pakai virtual background, berarti 100 foto itu sudah pre-edited. Dan kamu hanya ngedit sedikit aja, jadi save time-nya jadi lebih banyak sih. Jadi background ini itu bukan background yang stagnan, tapi background yang bisa diubah-ubah 3D-nya, lalu juga bisa ditambahin, dikurangin, mau memindah letak matahari di sudutnya berapa dan sebagainya. Nah ini coba kalian lihat apa yang udah diutarakan sama si Larissa. Jadi guys, kalau kalian familiar dengan sebutan live wallpaper, Lomoto Studio punya sesuatu yang even better daripada itu. Kenapa? Coba kalian lihat gambarnya gerak kan? Tapi di sisi lain gambar ini bergerak, ini juga 3D. Jadi kalian itu angle kameranya bisa diganti-ganti, dirubah-rubah. Mungkin buat fotografer yang pengen fotonya agak ke bawah, atau mungkin dari angle agak bawah juga atau atas, itu juga bisa semuanya. Jadi ini membedakan banget lah ya sama namanya live wallpaper. Oh ya. Terus tadi ini aku lihat ini ada komputer ini dia apa ya fungsinya? Oke, ini software game engine yang kita punya. Nah ini semuanya bentuknya 3D. Jadi kalau kita bisa edit footage-nya, kita bisa gerakin mau posisi kamera di mana. Jadi kalau misalnya di situ kalian bisa lihat gambar ininya, kita bisa ubah nih posisinya. Nah ini kita bisa gerakan gunungnya tuh, misalnya saya tidak suka gunungnya ada di sini, saya bisa pindahin posisi gunungnya. Nah ini bisa saya pindahin, bisa saya gedein juga, misalnya saya pingin gunungnya 2 kali lebih besar. Nah ini saya bisa ubah juga, jadi kita bisa ubah ketinggiannya.
Terus untuk background-backgroundnya semua ini dia available dipakai semua atau dia harus bisa mengoperasikan aplikasinya ini? Teman-teman juga bisa pakai settingan wallpaper yang sudah ada. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya stok wallpaper, kalian bisa pakai stok wallpaper kalian, dan ini kalian bisa sesuaikan warnanya dengan ambience juga, dengan ambience LED-nya. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya stok ini, kita juga menyediakan nanti stok-stok high-res-nya yang sudah kita sortir, yang mana yang menurut kita hasilnya bisa menyamakan dengan realnya. Oke lah, berarti tadi kalau kita mau sewa segala itu udah termasuk ada operatornya satu ya? Ya, untuk yang background wallpaper ini sudah. Udah. Itu buat ngatasin flickernya itu gimana caranya? Untuk atasi flickernya, ini LED-nya sudah ada kita set, bisa kita atur frekuensinya, mau 50 Hz, 60 Hz juga bisa. Jadi kita ini atur di 50 Hz, jadi kita pakai shutter speed 1/50 untuk menghindari flickernya. Ini contoh video aja nih. Ini kan aku sekarang pakai 50. Coba aku naikin ya jadi 60. Ntar kita lihat sampai batas di mana akan flicker nih. 100. Nah, ini di 250 udah kelihatan flicker tuh di belakangnya. 2000 coba. Nah, ini kalau 2000. Oke, kita pause dulu video ini. Garis-garis yang kalian lihat dalam video tersebut itu disebut flicker. Kenapa flicker itu bisa terjadi? Nah, hal seperti ini terjadi karena ketidaksinkronan antara shutter speed yang kalian gunakan dengan frekuensi LED yang ada pada layar tersebut. Dan kenapa flicker ini berbentuk horizontal? Itu karena sensor SLR yang kalian miliki itu biasanya meng-scan gambar dari atas ke bawah. Jadi, sebenarnya semua lampu yang menggunakan listrik itu pada dasarnya berkedip. Ada yang berkedip 50 kali dalam sedetik, ada yang berkedip 60 kali dalam sedetik. Biasanya lebih kita kenal dengan istilah frekuensi yang satuannya hertz. Jadi umumnya kalau di Indonesia itu tegangan listriknya menggunakan frekuensi 50 hertz atau yang biasa disebut dengan PAL di dunia perfilman. Kalau di US mereka menggunakan tegangan 60 hertz atau yang biasa disebut dengan NTSC. Maka dari itu untuk video biasanya di Indonesia menggunakan 25 atau 50 fps. Hubungannya dengan flickering tadi, jadi seharusnya shutter speed yang kalian gunakan itu merupakan kelipatan dari hertz yang ada pada layar LED. Bisa menggunakan 1/50 atau 1/100. Atau juga jangan terlalu tinggi meskipun kelipatan 50. Karena shutter kita lebih cepat daripada kedipan LED tersebut. Kalau pada foto, biasanya flickering itu menyebabkan warna yang diambil menjadi tidak konstan. Umumnya kadang keunguan atau kadang kehijauan. Selain itu, masalah yang selanjutnya adalah moire. Nah, jadi moire itu adalah salah satu pattern yang terbentuk dikarenakan suatu objek tersebut, dalam hal ini LED screen, itu memiliki garis yang repetitif, detail, dan melebihi resolusi sensor. Maka dari itu menyebabkan terbentuknya pattern yang aneh seperti yang kalian bisa lihat di video dan foto ini. Nah, selain itu juga kalau bisa kita pakai lensa yang bukanya besar, jadi mungkin f2,8, f1.4, f1.8, sehingga backgroundnya jadi lebih blur. Dan kalau kita foto juga antara background dengan modelnya juga kita kasih jarak, sehingga nanti hasil-hasil dari bintik-bintik dari LED nggak kelihatan. Untuk bisa membuat foto yang lebih kreatif lagi, mungkin kalian juga bisa menambahkan foreground dalam foto kalian. Kita langsung lihat interviewnya. Oke, untuk kita bisa menghasilkan kedalaman dari suatu foto, ada baiknya juga kita mempersiapkan foregroundnya juga. Jadi selain ada background, middle ground, kita harus bikin foregroundnya juga. Karena apa? Karena kalau kita pakai, misalnya saya mau pakai scene ladang seperti ini, nah pastinya kan kalau model ada di dalam tengah ladang, pasti juga ada rumput-rumput di depannya. Nah ini kita pakai practical effect sebagai penipu matanya bahwa ada kedalaman di situ. Jadi kita bikin foregroundnya, middle groundnya, sama backgroundnya. Oh, kayak gini ya. Jadi berarti kesannya fotonya lebih 3D gitu ya? Betul, lebih 3D. Bahkan kalau misalnya kalian lebih ekstrem lagi, kalian punya teman-teman di perangkai bunga, kalian bisa bikin set di bawahnya ini full bunga misalnya. Lalu kita gabungan dengan gambar di belakangnya, jadi
seakan-akan menyatu dengan lingkungan di gambarnya. Oke, jadi buat kalian yang memang tertarik dengan studio Virtualomoto ini, kalian bisa hubungi nomor dan link yang aku nanti akan tulis di bawah. Dan aku yakin kalian akan mendapatkan experience baru. Kalian mungkin bisa mengajak teman-teman kalian, mungkin bisa mengajak model, atau mungkin hunting bareng supaya bisa merasakan experience baru ini. Dan kalau kalian suka dengan video semacam ini, jadi semacam vlog plus educational video gitu, mungkin kalian bisa komen di bawah, kalian bisa like juga, dan kalian share, bagiin ke teman-teman kalian, supaya teman kalian juga bisa mendapatkan insight untuk experience yang baru ini. Untuk studionya sendiri cocok banget karena lokasinya juga lumayan besar, LED yang disediain itu juga besar. Kalau kalian mau foto produk, foto prewedding, foto cosplay mungkin yang daripada kalian nge-DIY untuk backgroundnya atau untuk video, itu menurut aku cocok banget. Dan selamat mencoba. Dadah. Juga untuk di video ini guys, aku akan memberikan satu dari kalian free preset yang aku buat sendiri secara custom. Ini ada 12 preset dan ada 4 jenis preset. Jadi totalnya ada 48 preset. Ini kalian bisa pakai untuk mengedit foto kalian di Lightroom. Mau kalian pakai Lightroom Mobile atau Lightroom for PC, itu kalian bisa pakai semua. Nah, caranya kalian tinggal komen aja di video kali ini dan jangan lupa subscribe aku juga. Nanti aku akan pilih satu pemenang dari kalian untuk mendapatkan free preset tersebut yang akan aku kirimkan melalui Google Drive. Jadi selamat mengikuti giveaway ini.